Halo, selamat datang kembali di channel saya Dua Roda MTV. Buat kalian yang belum mensubscribe channel saya, bisa mensubscribe terlebih dahulu. Baiklah, kali ini di sini ada sepeda saya. Saya akan sharing bagaimana cara men-setting kokpit atau bagian pengendalian kita supaya nyaman tentunya dan aman. Karena saya banyak menemukan kekeliruan terutama pada teman-teman yang baru dalam mempunyai sepeda. Itu masih banyak cara setting terutama di bar ya dan brake yang masih banyak keliru. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya tambahan mungkin ilmu supaya teman-teman itu bisa nyaman dalam menggunakan sepedanya. Tentunya itu nanti akan berefek buat pengendaraan juga. Nah, di sini kebetulan saya ada sepeda dan untuk kokpitnya ini sudah saya setting dengan karakter saya atau sesuai dengan kenyamanan saya. Nah, buat teman-teman nanti bisa menyerasikan saja sesuai dengan keinginan atau kebutuhan pengendaraan Anda. Tapi tentunya dengan rule yang nanti sudah saya bagikan supaya lebih minim untuk kesalahannya. Nah, di sini kebetulan saya ada handlebar itu menggunakan rental clamp 35 menggunakan rise 40. Kemudian panjangnya ini sudah saya potong karena untuk tinggi badan saya dan panjang tangan saya itu menggunakan bawaan rental yang 800 murni, itu tidak aman sekali karena terlalu melebar. Nah, sini saya potong menggunakan untuk panjangnya menjadi 770. Saya menggunakan panjang 770. Kemudian untuk brake-nya menggunakan Shimano ya, Shimano SLX M7000. Kemudian ada hand grip juga. Untuk spacer saya menggunakan 2 senti yang saya bagi 2, 1 senti atas 1 senti yang bawah 1. Kemudian ada shifter juga. Nah, tadi ulasan yang pertama adalah biasa kesalahan saya sering melihat itu di bagian handlebar. Kesalahannya itu sebenarnya ya tidak terlalu parah sih, tapi itu sebenarnya akan kurang nyaman dan berbahaya juga. Nah, yang pertama itu untuk kesalahan dari handlebar itu dia biasanya atau teman-teman ya menyeting itu terlalu maju atau terlalu ke belakang. Tapi kebanyakan dia terlalu ke belakang. Ya mungkin untuk menarik bar ya supaya lebih dekat dengan badan, tapi kalau terlalu panjang itu tidak akan baik juga. Nah, di sini untuk rental itu ada angka ya, di sini ada angkanya. Itu angkanya 0 sampai 5 ada garisnya. Nah, saya pas di tengah-tengah itu mengambil 2,5 supaya tidak terlalu ke belakang atau tidak terlalu ke depan. Nah, kenapa kalau terlalu ke belakang berbahaya? Karena nanti posisi tangan kita itu akan terlalu menekuk di bagian lengannya sini, di bagian sikunya ya. Sikunya ini akan terlalu menekuk ke belakang seperti ini. Nah, posisi rating seperti ini yang terlalu terlalu menekuk seperti ini, itu untuk kontrol dalam menikung atau meloncat itu pasti tidak akan nyaman ya. Dan walaupun nyaman itu, tapi itu akan berbahaya ya.
karena terbiasa kan, biasanya sudah nyaman, tapi itu akan berbahaya karena posisi ridingnya seperti ini. Atau ketika posisinya terlalu maju, itu tangan kita itu juga akan ketarik ke depan. Kalau ketarik ke depan, posisi badan kita akan ke depan pula. Nah, itu akan berbahaya juga karena kita posisi terlalu maju itu bisa mengakibatkan ketika meloncat bisa overbar, sering overbar, atau ketika menikung itu juga akan istilahnya kita stuck di bagian roda depan. Keseimbangannya juga akan berpengaruh. Nah, maka dari itu untuk settingan di handlebar itu harus posisi di tengah-tengah. Tapi kalau kamu merasa terlalu tidak nyaman, itu kamu bisa ke belakang kan ya, disetting ke belakang lagi. Itu sedikit saja. Kalau di sini kan 2,5, kamu bisa setting di 2,5 lebih berapa lah gitu, atau kedepannya bisa 2,2 atau 2 itu ya. Jadi disesuaikan juga, masih disesuaikan juga dengan karakter kita untuk berkendara. Nah, kemudian untuk yang kesalahannya lagi itu biasanya banyak di bagian brake. Nah, untuk bagian brake ini banyak yang istilahnya untuk penyetingannya itu terlalu menjorok ke tengah atau menjorok ke ujung. Nah, itu istilahnya sangat tidak nyaman juga itu ya. Nah, di sini karena saya menggunakan brake dari Shimano ya, dengan handle brake yang sangat pendek, itu saya setting pas ya, ujung ini itu pas di istilahnya lurus dengan tangan saya seperti ini. Nah, kesalahannya biasanya jika teman-teman pemula itu menyeting, asal setting saja, yang penting bisa mengerem. Dan ini fatalnya lagi, untuk pengereman sepeda itu jangan menggunakan dua tangan ya. Usahakan kamu menggunakan satu tangan saja, tidak usah menggunakan dua tangan, karena untuk brake sepeda itu sudah sangat ringan, jadi tidak perlu membutuhkan dua tenaga jari ya. Jadi hanya perlu satu jari saja itu sudah mengerem sepeda kalian. Nah, jadi seperti ini. Nah, untuk penyetingannya itu pastikan ujung dari hand grip ini habis ya, habis di sini ya. Jangan terlalu gini, posisinya lurus. Posisinya itu lurus ya, lurus seperti ini. Jangan gini atau terlalu seperti ini ya. Lurus, dan posisikan ujung dari brake ini habis di sini. Nah ini kita pengeremannya itu enak banget kalau di ujung sini. Nah, kesalahannya itu biasanya ini terlalu nah, seperti ini itu juga tidak akan nyaman ya kalau di bagian tengahnya sini. Nah, settingan yang tepat adalah di ujung sini. Nah, di ujung sini itu pengeremannya enak banget ya. Dan ingat, menggunakan tangan satu, tidak perlu menggunakan dua tangan satu saja. Itu. Kemudian kesalahannya lagi itu posisi brake-nya. Nah, banyak kan tuh posisinya seperti ini ya, posisinya seperti ini. Nah, ini tidak diperuntukkan sebenarnya, karena posisi tangan kita itu nanti akan, pergelangan ini akan membentuk sebuah siku ketika kita riding position berdiri atau off saddle kan, posisinya gini. Nah, kalau brake ini terlalu seperti ini ya, sejajar dengan handlebar, ini akan sangat berbahaya di bagian pergelangan tangan kita. Atau ada yang terlalu ke bawah ya, bawah seperti ini. Nah, ini juga akan sangat berbahaya karena posisi tangan kita akan, pergelangan kita akan seperti ini. Nah, ini akan sangat biasanya cedera di bagian pergelangan ini. Yang tepat adalah posisi yang sesuai dengan posisi kamu saat berdiri di atas sepeda. Nah, ini sepedanya saya turunkan dulu.
Nah, ketika kamu riding itu posisinya seperti ini. Nah, yang tepat bagaimana? Nah, tadi kalau kamu posisinya gini, nah ini pergelangannya akan seperti ini nanti. Nah, ini membentuk sebuah siku. Itu sangat berbahaya. Atau terlalu ke bawah. Nah, nanti akan seperti ini. Ini juga akan membentuk sebuah siku. Ini sangat berbahaya ketika kamu drop itu ya. Nah, ininya akan berbahaya, bisa retak atau bisa cedera. Yang pas adalah ini segini ya. Ini tidak ada siku sama sekali. Nah, kamu sesuaikan dengan postur kamu ya, seberapa tinggi derajat dari rem ini sendiri ya. Oke, mungkin ini untuk brake-nya ya. Nah, kemudian spacer. Nah, ini spacer sangat penting juga. Nah, ini ada dua, yang bawah 1 cm, yang atas juga 1 cm. Nah, saya juga sering melihat itu spacer buat teman-teman itu ya, itu terlalu banyak di bagian bawah. Ada sampai 3, 4 atau bahkan lebih. Nah, itu sangat berbahaya sekali jika kamu sering melakukan atau bermain di backpack ya. Karena banyak drop-dropan atau jumping ya, itu akan berbahaya di bagian apa yang kalah dari itu adalah di bagian steer tube di forknya. Ketika yang bagian bawah ini terlalu banyak ya, itu akan istilahnya tekanan itu ada di bawah stem. Nah, ketika kamu drop, kalau spacer di bagian bawah terlalu banyak, yang retak itu adalah di steer tube-nya ini. Nah, itu makanya untuk spacer itu saya menggunakan 1 cm di bagian bawah dan menggunakan biasanya yang atas itu setengah. Ini karena forknya baru saya ganti, itu saya gunakan 1 cm juga yang bagian atas. Yang pertama apa? Karena yang tadi nyaman ya untuk keamanan, dan sepeda kalau dilihat, kalau spacer bawahnya itu terlalu tinggi itu tidak kokoh, kelihatannya tidak keren lah seperti itu. Karena good look juga kalau spacer di bagian bawah itu lebih dikit atau sedikit ya. Nah, itu stem juga perlu juga ya. Kalau apa istilahnya MTB ya, nah itu banyak kan menggunakan stem yang pendek 35, 32, 33, jarang yang menggunakan sampai 40. Karena riding posisi kita itu kalau stemnya pendek itu sangat enak. Enaknya apa? Karena lebih dekat dengan bar kita. Jadi posisinya akan seperti ini. Kalau posisi stem terlalu panjang, dia akan begini. Nah, itu kalau ditarik stangnya ke belakang bisa nggak? Ya, itu akan mempengaruhi juga. Makanya cari stem yang pendek. Selain kelihatan keren juga, itu juga fungsinya itu supaya lebih nyaman untuk dikendarai. Karena akan riding posisinya lebih dekat dengan badan kita, itu lebih enak. Itu untuk stemnya. Apalagi ya? Mungkin itu saja ya, jarak sudah. Kemudian settingan handlebarnya juga sudah. Mungkin cukup itu video untuk settingan kokpit ini ya. Mudah-mudahan untuk teman-teman yang melihat video ini yang istilahnya belum disetting dengan sesuai, itu bisa disesuaikan ya. Terutama kuncinya itu ada di handlebar. Jangan terlalu ke belakang atau terlalu ke depan ya. Posisikan di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah terlalu nyaman, kamu boleh tarik sedikit ke belakang, atau terlalu tidak nyaman ke belakang, boleh tarik sedikit ke depan ya. Tapi jangan terlalu banyak. Kemudian untuk tadi brake ya, ini juga sangat penting. Jangan terlalu flat atau terlalu ke bawah. Sesuaikan ketika riding posisi kamu berdiri. Nah, itu sesuaikan nanti supaya tidak luka, cedera pergelangan tangan. Kemudian, nah, tidak perlu menggunakan 2 tangan, atau maksudnya
tidak perlu menggunakan 2 jari ya, perlu 1 jari telunjuk saja, karena rem sepeda itu dibuat seringan-ringannya supaya kita bisa menggunakan 1 jari telunjuk. Mungkin itu saja ya penjelasan singkat ini. Oh ya, buat teman-teman yang ingin misalkan bertanya, itu bisa komen di bawah ya, pasti akan saya jawab. Dan jangan lupa untuk men-subscribe channel saya supaya saya bisa semangat lagi dalam membuat konten tentang sepeda. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.